semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Anggreni Gautama dari kelas 3 PHP 56 dengan nomor NIM 19190181. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang sebuah minuman yang berasal dari Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Lebih tepatnya lagi, minuman ini berasal dari Desa Penglipuran. Minuman ini disebut dengan loloh cemcem. Apa sih loloh cemcem itu? Loloh ini terbuat dari daun cemcem, sementara daun cemcem mirip dengan daun kedondong. Daun cemcem ini biasa bisa hidup di iklim yang sejuk. Minuman ini mirip dengan jamu, tetapi rasanya lebih unik daripada jamu karena memiliki rasa asam, manis, asin, dan pahit. Kenapa bisa sih? Kenapa bisa rasanya sampai seunik itu? Karena loloh cemcem mengandung beberapa rempah yang berada di Indonesia. Bahan yang digunakan tentunya daun cemcem, kayu manis, daun sirih, daun jarak pagar, daun dadap, gula aren, garam, buah asam, air kelapa, dan daging kelapa. Rasa asam yang diperoleh dari buah asam, rasa manis yang diperoleh dari gula aren, rasa asin yang diperoleh dari garam, dan kemudian rasa pahit yang diperoleh dari daun cemcem. Ketika semua bahan dicampur menjadi satu, maka mereka akan mengeluarkan warna hijau alami karena mengandung beberapa daun. Warna hijau yang dihasilkan dari kandungan daun akan terlihat segar apalagi ketika diminum saat dingin. Karakteristik bumbu dan rempah yang berada di Indonesia. Bumbu dan rempah memiliki peranan yang sangat penting dalam pengolahan suatu masakan maupun minuman yang berada di Indonesia. Bumbu dan rempah adalah dua hal yang berbeda. Bumbu adalah tanaman aromatik herbal yang cenderung basah dan segar. Sementara rempah adalah bagian dari tumbuhan seperti dari batang kayu manis, biji ketumbar, buah kemiri, bunga cengkeh, dan biasanya rempah bersifat kering atau bubuk. Berikut adalah karakteristik rempah dan bumbu yang terkandung dalam minuman loloh cemcem. Bumbu basah berasal dari daun-daun dan asam. Rempah kering berasal dari kayu manis dan garam.
Penyebaran bumbu dan rempah di Bali. Sejak kapan sih masyarakat Bali mulai mengenal bumbu dan rempah yang ada di daerah mereka? Guru Besar Sejarah Universitas Udayana, A.A. Bagus Wirawan, memperkirakan bumbu genap ada sejak zaman Bali kuno. Dilontarkan bumbu genap tercatat dengan istilah usabe. Jika merujuk periodisasi Bali, tradisi menulis atau lontar telah ada sejak orang Bali mengenal sistem pertanian subak 2000 tahun yang lalu. Bagaimana sih bumbu itu tercipta? Dan lewat proses apa bumbu itu tercipta? Penjelasan mengenai itu memang belum banyak diketahui. Sebagian orang Bali percaya bahwa bumbu berasal dari dewata. Syah dan Pandawa bertapa agar dianugerahi kekuatan rasa. Doa itu dikabulkan para dewa. Dewa memberikan rasa asin, sepat, pahit, dan pedas. Kemudian disusul dengan rasa manis dan asam. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa bumbu-bumbu yang di Bali berasal dari perdagangan lokal maupun perdagangan internasional. Untuk memajukan makanan-makanan khas Indonesia, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mencintai makanan-makanan yang berada di Indonesia. Misalnya makanan yang terlalu pedas rasanya, kita bisa membuatnya makanan itu sesuai dengan takaran kita, atau yang terlalu manis, kita bisa membuat rasa itu tidak terlalu manis dan sesuai dengan lidah kita. Kedua, kita bisa memperkenalkan makanan-makanan khas Indonesia melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya.